Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rania Cici Ulasmara, NIM 203141151, 2. Syafira Farisatul Izzah, NIM 203141152, dan Umi Masrafiah, NIM 203141154 akan menyampaikan materi filsafat ilmu tentang memahami perkembangan pemikiran filsafat Barat zaman Renaissance, modern, dan kontemporer. Zaman Renaissance atau lahir kembali. Gerakan Renaissance ini pertama lahir di Italia pada abad ke-14, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Hal ini disebabkan karena kota-kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Renaissance memengaruhi banyak pola pikir di dunia. Selain itu, zaman ini juga memunculkan seniman-seniman dengan karya-karya yang fenomenal, seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya yang termasyhur, Raphael yang membuat ilustrasi para pemikir Yunani dalam School of Athens, Donatello dengan patung David-nya, Michelangelo dengan lukisannya yang menghiasi atap kapal Sistine di Vatikan. Tokoh-tokoh yang terkenal di masa Renaissance. Nicolaus Copernicus tahun 1474 sampai 1543. Nicolaus Copernicus membuat suatu revolusi di bidang astronomi yang dikenal dengan Revolusi Copernicus, yang mengemukakan pendapatnya bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya, di mana bumi beserta planet-planetnya beredar mengitari matahari. Pandangan ini bertentangan dengan dogma gereja pada waktu itu, yang mengemukakan bahwa bumi merupakan pusat dari sistem tata surya. Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630. Kepler menerima teori Copernicus, dan ia menambahkan dengan mengemukakan adanya 3 hukum gerak planet-planet dalam peredarannya. Hukum gerak tersebut adalah 1. Planet-planet bergerak mengitari matahari dalam bentuk elips, tidak membentuk lingkaran sempurna. 2. Garis yang menghubungkan pusat planet dengan matahari dalam waktu yang sama akan membentuk bidang yang sama luasnya. 3. Kuadrat waktu yang dibutuhkan planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 dari rata-rata jaraknya terhadap matahari. Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1643. Galileo Galilei adalah orang yang menemukan akselerasi dalam dinamika. Sebuah peluru yang ditembakkan membuat gerak parabola, bukan gerak horizontal, dan kemudian berubah menjadi vertikal. Ia juga menemukan teleskop yang dapat membesarkan 30 kali lipat sehingga ia dapat melihat beribu-ribu bintang di mana hanya tahun yang dapat menghitungnya. Ia dapat memperhatikan bentuk-bentuk planet Venus dan menemukan beberapa satelit Jupiter. Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Ungkapan yang terkenal dalam Bacon adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. 5 fakta tentang periode Renaissance pada masa kejayaan sains dan seni. 1. Renaissance menjadi penanda perubahan zaman. 2. Diawali penemuan mesin cetak serta berkembangnya perdagangan timur dan barat. 3. Revolusi budaya bermula dari Italia yang diikuti lahirnya tokoh intelektual. 4. Penolakan gagasan Renaissance dari institut agama. 5. Berakhirnya gerakan Renaissance. Selanjutnya adalah zaman modern yang dimulai sejak tahun 17 sampai 19 Masehi.
Zaman modern adalah zaman di mana kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan didasarkan atas kepercayaan dan kepastian intelektual atau sikap ilmiah, yang kebenarannya dibuktikan berdasarkan metode, perkiraan, dan pemikiran yang dapat diuji. Pada zaman modern ini muncul aliran filsafat seperti rasionalisme, empirisme, idealisme, dan positivisme. Yang pertama adalah aliran filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran pandang yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Selanjutnya adalah empirisme, suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Selanjutnya adalah idealisme. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan roh. Yang terakhir adalah positivisme. Positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia berdasarkan sains. Selanjutnya, zaman kontemporer, yaitu dari abad 20 Masehi sampai sekarang. Perkembangan ilmu pada zaman kontemporer ini meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi dan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Penelitian ilmu pada zaman kontemporer. 1. Teknologi rekayasa genetika. Penemuan teknologi cloning di dunia merupakan perkembangan pada zaman kontemporer. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris pada tahun 1961. Gordon melakukan cloning terhadap telur-telur katak sehingga menjadi kecebong yang identik. 2. Sedangkan tahun 2000, Profesor Jenderal Chilton dengan teknik pembagian embrio berhasil melakukan cloning terhadap kera, dan mulai saat inilah terus timbul penemuan teknik dari Profesor Jenderal Chilton. Ini merupakan penyempurnaan dari teknik Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Teknologi informasi ini dilakukan pada tahun 1937 dengan penemuan komputer oleh Howard Aiken dari Amerika. Walaupun masih sangat sederhana, ini merupakan awal dari penemuan komputer yang semakin canggih. Pada tahun 1951, Ecker dan Maudsley berhasil menyempurnakan penemuan Howard Aiken yang pada akhirnya menjadi alat elektronik yang komersial dan akhirnya menjadi semakin canggih seperti saat ini. 3. Komputer tidak hanya sebagai alat pengolahan data saja, tetapi juga telah memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Hal ini berawal dari kebutuhan militer pada Perang Dingin di Amerika pada tahun 1969. Tokoh filsafat yang berpengaruh pada zaman itu diantaranya: 1. Edmund Husserl pada 1859 sampai 1938. Edmund Husserl adalah pendiri aliran fenomenologi, yaitu ilmu pengetahuan, yaitu logos yang tampak phenomenon. 2. Jean Paul Sartre, yaitu pada tahun 1905 sampai 1980. Jean Paul Sartre merupakan tokoh populer dalam aliran eksistensialisme. Ia membedakan antara rasio
dialektis, dan rasio analitis. 3. Michel Foucault pada tahun 1926 sampai 1984. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran strukturalisme adalah Michel Foucault. 4. William James pada tahun 1882 sampai 1910. William James adalah tokoh gramatis. Kesimpulannya, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi peserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WA saja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.